penyangkalan. Di dalam 2 Petrus 2 itu udah jelas, sudah penggenapannya udah jelas. Dalam 1 Yohanes 4 udah jelas, 1 Yohanes 2 udah jelas. Bahkan Matius 5, Matius apa? Semuanya itu kata Yesus ya, nabi-nabi palsu 24. Guru-guru palsu, kalau Pak Juma ini kan guru-guru palsu. Udah tertulis ya, apa yang terjadi pada Pak Juma ini kan bukan berita baru di kita. Jadi kami kan tahu. Nah sekarang Pak Juma kan nanya ya, nggak perlu dijawab karena Pak Juma, karena apa yang tertulis dengan Pak Juma ini kan udah terjadi. Nah sekarang saya nggak perlu nanya apa-apa. Sekarang saya silakan aja Pak Juma mau ini apa Pak Juma aja dulu. Baik, kalau gitu Ibu Uti menunggu dulu. Oke, silakan Bang Zuma, mungkin ingin menyampaikan sesuatu yang bisa nanti ditanggapi oleh Ibu Uti. Waktu untuk Bang Zuma 3 menit ya Bang Zuma, silakan. Baik, jadi Ibu Uti, saya ini adalah seorang apologet. Apologet itu adalah kajian disiplin agama yang membela doktrin-doktrin agama melalui argumentasi dan wacana yang sistematis. Itu sebagai apologet itu. Nah, kemudian kami mengimani sosok Nabi yang datang kepada Bani Israel, yang mengajarkan Bani Israel menyembah hanya kepada Tuhan pencipta langit dan bumi, bukan menyembah kepada dirinya. Itu yang perlu Ibu Uti pahami dengan sehingga Kenapa itu? Kok suaranya putus-putus Pak Juma? Iya, bentar. Suaranya putus-putus, ulang-ulang. Iya. Putus-putus kan suaranya. Beliau itu lagi ada di satu tempat yang agak sinyal kurang. Bang Zuma diperbaiki sinyalnya, Bang. Iya. Cek. Oke, bagus. Udah Bang. bagus. Silakan, Bang, lanjut, Bang. Bagus, Bang, lanjut, Bang. Iya. Jadi sosok yang datang kepada Bani Israel itu yang bernama Iso, yang bernama Yasua, yang bernama Isa, yang kemudian dipalsukan menjadi Yesus, itu adalah seorang nabi. In huwa illa abdun an'amna alaihi wa ja'alnahu matalan li Bani Israel. Dia adalah nabi, dia adalah hamba Allah yang diutus kepada Bani Israel. Berdasarkan pengakuan lisannya juga di dalam kitab saudara Matius 19:24, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Jadi itu perlu dipahami dengan baik, bahwasanya sebagai apologet saya membela Yesus. Dia bukan Tuhan. Dia bukan Tuhan, dia adalah manusia. Pada saat dia datang dia adalah manusia, pada saat dia di atas langit bersama dengan Tuhannya dia adalah manusia, dan kedatangannya yang kedua juga dalam keadaan manusia. Dan saya membela itu. Saya meluruskan itu supaya tidak dipelintir lagi orang-orang bahwa dia itu adalah nabi, dia itu adalah manusia. Itu tidak ada kemudian data yang akurat yang bisa dipakai menggunakan menyangga data itu, bahwa dia adalah manusia yang datang untuk membuktikan dirinya sebagai manusia kepada Bani Israel. Contoh, di dalam kitab saudara sangat jelas dikatakan bagaimana kemudian dia adalah anak manusia. Banyak dalil-dalil. Misalnya kita lihat di dalam 2 Yohanes 1 nomor 7. Sebab banyak penyesat yang akan muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itulah penyesat itu, dan itulah antikristus itu. Nah sekarang apakah Ibu Uti mau mengakui dengan mulut Anda bahwa Yesus itu adalah manusia? Tentu tidak mau. Tentu Yesus bagi Anda di mulut adalah manusia, tapi dalam keyakinan Ibu sebagai orang yang mengaku sebagai pengikutnya, sebagai pentuhannya, Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Itulah antikristusnya, itulah penyesatnya. Makanya saya tampil sebagai apologet untuk membantah doktrin-doktrin yang keliru terhadap Yesus. Demikian. Dimaklumi dulu ya kalau ada terlewat beberapa detik karena kan tadi ada sempat sinyalnya hilang ya. Baik, silakan Ibu Utiwati. Bang Sidik, tolong diperhatikan timernya ya. Lanjut. Silakan Ibu Uti. Iya, jadi kalau Muslim ya menolak bahwa Yesus itu adalah Tuhan, ya silakan saja gitu ya. Tetapi kan apa yang terjadi dengan Pak Juma ini, karena dia sedang membela akidahnya gitu kan. Pak Juma ini sedang membela agamanya, ya kan, karena agamanya membidik, ya kan, agamanya itu membidik, ya, mengatakan ya bahkan kalian itu dulu-dulu ya diperintahkan untuk bersolat, ya bersolawat, ya apa bersahadat,
untuk bersahadat dengan mengatakan begini nih ya, saya baca ya di dalam Bukhari, saya pernah baca nih Bukhari 453 dari Ubaidah, ya, bukan Bukhari. Ubadah, Oke, ya Bukhari, ya Bukhari, Oke, dari silakan. Ubadah dari Nabi SAW bersabda, barang siapa bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya, dan bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan rasulnya, dan bahwa Nabi Isa adalah hamba dan rasul, adalah hamba Allah dan rasulnya, dan kalimatnya yang disampaikan pada Maryam, dan Isa itu adalah roh daripadanya, dan surga itu benar adanya, neraka itu benar adanya, maka Allah akan memasukkan dia yang bersaksi itu ke dalam surga menurut amalnya. Nah itu kan, kalian akan dapat surga kalau menyatakan Isa hanyalah Tuhan. Kenapa kalian harus dipaksa atau kalian harus diberi reward yang begitu tinggi untuk menyangkali bahwa Isa adalah Tuhan? Ya kan, hanya seorang nabi. Ya karena itu, karena Yesus itu, kalau kalian memaksakan bahwa Isa itu adalah Yesus, karena Yesus itu adalah Tuhan. Kalau dia hanya sekedar nabi, nggak akan capek-capek, bahkan kalian nggak akan dibilang kafir, bahkan dilaknati Allah. Kalau dia hanya sekedar nabi, saya mah nggak pernah repot-repot ya mengatakan bahwa itu orang cuma manusia biasa. Saya nggak akan pernah repot-repot. Tetapi karena memang dia Tuhan, ya dikudeta, dibuat perlawanan sampai sebagaimanapun, karena memang kalian rival gitu ya. Inilah dia yang dibilang antikristus ya. Antikristus itu ya orang-orang yang menentang, ya, yang menurunkan derajat Tuhan itu hanya sebagai nabi ya, dan Al-Qur'an memimpin itu. Kalian itu dipimpin ya, kalian mengatakan ya, Al-Quran mengatakan telah kafirlah, jelas orang-orang mengatakan Isa adalah Tuhan. Kenapa harus dipimpin? Ya karena memang dia Tuhan. Ya kenapa harus begitu? Ya karena kalian punya Tuhan baru, ya dibawa dipimpin kepada Tuhan baru yang bernama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang baru diperkenalkan pada saat Nabi Muhammad sedang bertahanus ya kan, bertahanus di goa katanya ya, mencari ilham, dapatlah Oke. ilham, lalu terjadilah itu ya kan. Thank you. Iya, itu saja. Oke Ibu, ditahan dulu di situ Ibu ya, sudah dapat ditangkap. Silakan Bang Zuma, waktu Abang. Bang Zuma, silakan. Soalnya host saya lagi Sorry, cek sorry. time Iya, berdelay. nggak apa-apa Bang. Digeser-geser sedikit saja Bang, mungkin biar bagus sedikit sinyalnya. Silakan Abang. Sekali lagi saya katakan kepada Ibu Uti, Anda yang mengajarkan, kitab Anda yang mengatakan bahwasanya penyesat itu adalah mereka yang tidak mengakui Yesus itu datang sebagai manusia. Ini dulu yang Anda patahkan. Jangan Anda lari ke Al-Quran, karena kitab Anda sendirilah yang kemudian mengatakan Ibu Uti itu adalah antikristus. Kitab Ibu sendiri yang mengajarkan Ibu itu adalah penyesat. 2 Yohanes 1 nomor 7. Penyesat itu, antikristus itu adalah mereka yang tidak mengimani Yesus datang sebagai manusia. Saya bagaimana mungkin Anda bisa katakan saya penyesat? Saya mengimani Yesus itu datang sebagai manusia, tidak lebih. Sementara Ibu mengimani Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Nah, di mana Anda bisa mengatakan dia sebagai Tuhan? Kedatangannya adalah sebagai manusia. 2 Yohanes 1 nomor 7. Lalu kemudian nanti di dalam Matius 16 nomor 27, dia akan datang. Kedatangannya kedua, dia datang sebagai apa? Dia sebagai anak manusia. Matius 16 nomor 27. Coba. Lalu kapan dia menjadi Tuhan? Dia datang yang pertama kali sebagai manusia, datang yang kedua kali juga sebagai manusia, lalu kemudian pada saat dia bersama dengan Tuhannya duduk bersanding di atas di samping kanan Tuhannya, juga dia sebagai manusia. Markus 14 nomor 62. Jawab Yesus, akulah dia, dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Jadi di dunia dia manusia, duduk di sebelah kanan Bapa juga dia manusia, turun yang kedua kalinya juga dia manusia. Lalu kapan jadi Tuhan? Ayo, kapan dia jadi Tuhan? Kapan? Di mana Oke. itu dia jadi Tuhan? Demikian. Baik, terima kasih Bang Zuma. Mantap Ya. sekali penjelasan. Silakan Ibu Uti.
Ya, jadi apa yang dilakukan Pak Juluma adalah penyelewengan gitu kan. Ayat orang kan ini kan ininya konteksnya ada gitu. Jadi dicomot-comot, disambung-sambung. Lalu jadilah narasi agama baru buatan Juma pohon pisang gitu ya kan. Karena apa? Ya karena itu kan sudah dikasih tahu dialah penyesat itu, dialah guru-guru palsu itu. Yang namanya menyesatkan ya caranya ya menyesatkan. 2 Yohanes 1 itu ya, 1 Yohanes 2 sebentar ya saya buka. Tolong di itu dulu dong waktunya kalau 1 Yohanes saya itu Ditahan dulu mungkin timernya Bang ya, Sidik. saya kan baca ayat masa waktunya habis untuk baca ayat, saya nggak bisa ngomong. Sebentar saya buka dulu Alkitab saya ya. Yang dibilang yang dimaksud ya orang yang menyangkal bahwa Kristus telah datang sebagai manusia, ya Anda harus tahu Kristus itu kan artinya Tuhan. Tuhan telah datang sebagai manusia. Nah, kalau kamu kan mengatakan, ya kan Yesus bukan Tuhan yang datang sebagai manusia, tetapi kan kalian mengatakan Yesus itu manusia yang dijadikan Tuhan. Nah, ini yang namanya penyelewengan. Kristus itu artinya Tuhan, bro, ya kan? Sebentar. Mana dia Yohanes 2, bentar ya. Ntar saya buka. Nih di antikristus ya. Yohanes antikristus nih. Di situ dikatakan Yohanes 4 aja deh saya baca ya. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikian kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah, dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Ya, roh itu adalah roh antikristus ya. Tentang itu dia telah kamu dengar bahwa ia datang dan sekarang ini sudah ada. Nah, itu dia Pak Juma ya, yang menyangkal Tuhan telah datang menjadi manusia, menjadi anak manusia. Nah, lalu kata anak manusianya juga diseleweng-selewengkan oleh ini ya, karena Tuhan datang menjadi manusia ya gelarnya anak manusia. Tetapi kan semua orang tahu nih kata Rasul Yohanes ya, keseluruhan dari perkataan Rasul Yohanes dia mengatakan begini ya. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Nah, itu inti dari yang diajarkan oleh Rasul Yohanes, mau diambil-ambil, dipotong-potong, disadur-sadur ya, dicomot-comot, diedit-edit. Nah, inilah dia nabi-nabi palsu, guru-guru palsu ya, anti Kristus itu. Jelas Rasul Yohanes mengatakan dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Ente mau apa? Oke, silakan. Oke. Silakan Bang Zuma. Oke. Jadi ketika pengarang kitab saudara Yohanes mengatakan dia adalah Tuhan, Yesus membantah itu. Yesus membantahnya. Apa yang dikatakan kesaksian Yohanes bahwa dia adalah Tuhan, itu juga fitnah. Makanya Yesus mengatakan dalam Yohanes 5 nomor 36, ada kesaksianku yang lebih penting dari Yohanes, yaitu bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Kesaksiannya Yesus apa? Dia utusan Tuhan, bukan Tuhan. Lalu ibu mengatakan Mesias itu adalah Tuhan. Nah, ini dia. Inilah dia penyesat yang sebenarnya itu adalah siapa? Mesias adalah Tuhan. Di mana dikatakan Mesias itu adalah Tuhan? Mesias itu adalah manusia. Mesias itu artinya manusia yang diurapi. Jangan Anda plesetkan. Oke? Nah, lalu kemudian ketika saya katakan di dalam Yohanes 2 Yohanes 1 nomor 7, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia dan tidak mengaku bahwa Yesus telah datang sebagai manusia. Yesus itu yang tadinya adalah makhluk roh datang sebagai manusia. Dia itu bukan Tuhan. Jadi penyesat itu adalah mereka yang tidak mengimani Yesus itu datang sebagai. Baik, Bang Zuma kehilangan. Anda mengatakan Yesus itu datang sebagai manusia yang tadinya adalah Tuhan, itu Anda lari ke ajaran paganisme. Oke. Cek. Lanjut Bang, terus. Jadi kalau Anda mengatakan Yesus datang sebagai manusia yang adalah tadinya Tuhan, itu bukti Anda adalah ajaran pagan. Kenapa?
Karena Tuhan itu tidak pernah membentuk dirinya menjadi makhluk. Yesaya 43 nomor 10, engkaulah saksi-saksiku, tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku, dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Lalu kemudian ketika Anda mengatakan tadinya dia adalah Tuhan, kemudian dia datang menjadi manusia, Anda membantah kitab Anda sendiri, di mana Yesus mengatakan bahwasanya aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Nah, kalau Yesus datang bukan atas kehendaknya sendiri, lalu atas kehendak siapa? Oke, Silakan. Oke. Ya, Lanjut, Ibu jelas Uti. ya. Silakan. Dia mengatakan bahwa orang Kristen itu ya yang diajarkan di dalam Alkitab itu ajaran paganisme. Padahal Yesus sudah memberitahu yang paganisme, kata Yesus, itu yang ibadahnya berkiblat, kata Yesus di Yohanes 4, ya kan, yang ada di dalam bilik, ya kan, dia ada di dalam bilik berseru-seru, kata Yesus, ya. Yang apalagi yang nabinya dipuji-puji, kata Yesus, ya kan. Ya, yang nabinya dipuji-puji, yang nabinya mencari hormat bagi dirinya sendiri, kata Yesus, ya kan. Lalu yang paganisme itu, kata Yesus, yang sorganya sorga bidadari, seks, menikmati seks, keindahan nafsu seksual, itu sudah dikasih tahu sama Yesus. Lalu kenapa kamu mengatakan yang paganisme itu adalah kami? Yesus sudah memberitahu, satu, sekali lagi ya, yang tidak percaya bahwa dia adalah Tuhan, kata Yesus, itu berasal dari setan-setan yang hanya berkasih sayang kepada orang-orang yang seakidah, kata Yesus, itu dari setan-setan. Lalu kata Yesus, ya, yang dipuji-puji sedemikian orang itu adalah bukan dari Tuhan, ya kan. Lalu kata Yesus, dia ada di dalam bilik, ya kan. Kata Yesus apalagi, ya, dari perbuatannya lah, ya, kamu mengenal mereka. Nah, itu yang pagan. Yesus sudah kasih tahu, yang berkiblat, kata Yesus. Apalagi kata Yesus, yang sorganya sorga seks, bidadari, kawin mawin, kata Yesus. Jelas ini sesat. Itu kan semua ada di kamu itu. Lah, kenapa kamu katakan Yesus pagan? Ya, adapun ayat yang kamu ambil itu, ya kan, kamu hanya mengutak-ngatik ayat orang, dilepas-lepaskan. Nih, saya kasih tahu, Yesaya 43 ayat 10. Jelas ini ada ayatnya, ada konteksnya. Justru memang nggak ada yang kayak dia. Kalau nggak kayak dia, itu ajaran pagan. Nih, saya buka ya. Kamu potong-potong ayat orang, ya. Jadi kamu, aduh, nih ya. Nih, jelas dikatakan ya, ayat 10 dikatakan ya. Ya, kamu ini saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah yang dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat daripadamu. Ya kan, Tuhan yang juru selamat. Ya, ayat selanjutnya, beginilah firman Tuhan, penebusmu. Jadi nggak ada Tuhan di luar Allah yang penebus, di luar Allah yang juru selamat, itu berhala. Ya, yang menyuruh kalian mencari selamat dengan cara sendiri itu berhala. Ya, Allah itu kasih, Allah itu berkarya. Itu dia. Habis waktunya. Oke. Silakan Bang Zuma. Bang, timernya dimulai ketika Bang Zuma berbicara dan Ibu Uti waktu berbicara. Iya. Tadi Jadi kalau Anda terlewat beberapa detik. Silakan Bang Zuma. Bang Zuma, silakan. Oke. Jadi kalau Anda mengatakan tidak ada kawin mawin, cek. Ya, bagus Bang, silakan Bang. Bersih, silakan. Cek. Oke. Jadi kalau Anda mengatakan tidak ada kawin mawin, Anda itu tidak banyak belajar, atau Anda itu malas belajar. Matius 19 nomor 26. Nomor 29, Yesus menjanjikan 100 kali lipat istri di surga. Itu Anda harus. Matius 19 ya, oke. Bang Zuma menghilang suaranya Bang. Geser dulu Bang posisinya Bang. Di post dulu waktunya Bang Sidik. Ya. Bang Zuma, sebentar. Di post dulu waktunya Bang Sidik. Di post dulu. Udah. Bang Zuma. Aduh. Bang Zuma. Ya, belum terdengar Bang Zuma ya. Oh, signal. Aduh, kental. Signalnya juga merah ini sekali. Soalnya gini, saya lagi apa ya? Lagi bikin nih timer di laptop. Saya nggak tahu yang gimana sih timer itu. Oh iya. Lihat pakai jam aja Bang. Saya juga pakai kok di sini. Oke Bang Zuma, belum ada suaranya Bang Zuma.
Soalnya ada berapa macam gitu. Saya bingung juga yang mana mau dipakai, Iya. yang timer mana gitu. Iya. Bentar ya, bentar. Bang Zuma mungkin terpental. Iya, kepental signal gitu kan, Bentar. putus itu. Bentar ya, bentar. Bentar, saya naikin Bang Zuma lagi ya, Bang Zuma 01 ya. Bentar saya naikin lagi. Bang Zuma 01 ya, saya naikin lagi. Bentar. Belum ketemu. Signalnya mungkin parah banget di tempat Bang Zuma ya mungkin ya. Di gunung kali itu. Lagi ya lagi mendaki kali. Burunda biasa gitu kan. Iya, belum ada ini ya di sini ya Bung Zuma ya. Diintip dulu Bang Sidik ya. Saya scroll terus ke bawah ini cari dulu mana tadi. Sebentar ya, belum kedapatan ini. Sebentar. Sabar ya Ibu Uti ya. Iya. Sabar ya Ibu Uti ya. Bentar, saya cari dulu. Bang Zuma 01, aduh kemana? Berarti parah banget sinyal di tempat beliau ini. Iya, dia tadi. Ya oke. Hah? Nah, Ibu Uti silakan menyampaikan beberapa ini dulu lah ya, arti kata. Ya kita anggap bonus saja lah, nggak apa-apa. Iya, Karena ini yang silakan. yang Bang Juma ngomong itu nih salah. Dia mengambil di Matius 19 itu pun salah kutip ayat. Apa hubungannya dia bilang mengatakan mendapatkan 100 istri ya. Nih ya dikatakan ayat 26. Matius 19 ayat 26. Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, nah ya kan, apabila anak manusia bersemayam ya di tahta kemuliaannya. Nah itu justru Pak Juma, kalau saya balikin ayat ini ya, dia asal comot ayat ini justru membuktikan ya, anak manusia itu pemilik tahta. Dikatakan ya, apabila anak manusia itu bersemayam di atas kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Nah, dia memiliki tahta ya, lalu dia memberikan kuasa kepada muridnya itu untuk memerintah juga ya. Jadi jelas ayat yang dia pakai itu ya, dia malah menempeleng Pak Juma. Ya, Matius 19 ayat 20, anak manusia itu punya tahta. Sedangkan di dalam Al-Qur'an pemilik tahta itu katanya Allah Subhanahu wa taala. Allah itu pemilik tahta di arsi, arsinya berada di laut. Dialah yang empunya tahta katanya ya. Baik. Ya, jadi baik, aduh. Baik, Ibu Uti. Baik. Jadi gini ya, jadi Ya. ini kayaknya Bang Zuma masih belum terlihat dari perangkat saya. Kena azab dia. Dibantu dulu Bang Sidik. Ya gimana Bang? Terlihat di perangkat Anda, Cek. Sabar. di perangkat saya tidak terlihat ya. Oke, sambil menunggu Lari dia. kita naikkan dulu mungkin ini ya. Nggak Satu, lari. dua orang, ini satu orang. Signal Anda- dari tadi memang Bang Juma signalnya keputus-putus. Iya. Ngapain lari sama Buti? Saya aja bisa ngelawan Buti kok. Boleh saya naikin satu orang dulu Bang? Mantap. aja. Siapa yang bisa lawan saya? Apalagi kalau menggugat Alkitab saya, habis talibat. Boleh saya naikin satu orang barangkali Ibu Uti berkenan ya. Nah, kenapa Pak? Ibu cuma Boleh saya naikin asumsi. satu orang ya untuk bertanya ataupun apa dengan Bu Uti sambil Silakan menunggu Bang aja, Zuma. silakan. Iya, silakan. Ya, sebentar ya. Karena ini cukup banyak permintaan sampai 30 lebih. Oke, ini Buset. ada Bang Juma udah Normalnya udah kelihatan. dikerubutin. Oke, saya naikin Bang Juma lagi ya. Alhamdulillah. Dikerubutin. Baik, silakan. Naikin lagi ya. Aduh, Itu leletnya. ada Ustadz Alif, coba Ustadz Alif juga. Ya, Ustadz Alif juga saya naikin ya. Iya. Ustaz Alim gak ada ilmunya. Wah, Ustadz Ibu Alif yang mah ada itu ilmunya. asumsi. Ibu tadi mengatakan Asumsi, ada Ustadz lauk Alim mah mana? asumsi Ada dia. ilmunya. Asumsi, Ibu juga asumsi. asumsi kok Ibu. Baik, silakan Bang Zuma sudah tersambung ini, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, Warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, silakan. Sorry, Zuma dulu ya, Ustadz, ya. maaf Bentar sekali dulu, lagi. Ustadz, ya. Maaf. Bang Zuma dulu karena tadi waktunya Bang Zuma terpotong. Ya, Silakan lanjut. Bang Zuma, dilanjut dulu Bang. Maaf atas ketidaknyamanan ini Bu Uti. Gak Ya, apa-apa Bang, signal. ya, masih ada waktu saya kan tadi. Masih Bang, Ya, masih banyak iya, Bang, soalnya. masih 2 menit Sorry. 40 detik silakan. Jadi gini Bu Uti. Ya, Ibu belum bisa mematahkan argumen
penggibel ya. Penyesat itu adalah mereka yang tidak mengimani Yesus datang sebagai manusia. Anda tidak bisa mematahkan itu. Anda ada pada posisi di mana Yesus itu bukan manusia, dia adalah Tuhan. Kalau Anda mengatakan, yes, pada saat dia di dunia dia adalah manusia, terus pada saat kapan dia menjadi Tuhan? Sedangkan dia datang bukan atas kehendaknya sendiri, berarti dia bukan Tuhan itu sendiri. Kalau dia datang atas kehendaknya sendiri, berarti dialah Tuhan itu yang menjelma menjadi manusia. Yohanes 8 nomor 42. Aku datang bukan atas kehendakku. Berarti dari dulu sebelum aku jadi manusia, itu bukan aku yang Tuhan itu. Nah, sekarang kalau Anda mengatakan dia bukan manusia, dia adalah Tuhan, Anda adalah penyesat itu. Itulah Al-Quran datang. Kafirlah orang yang mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Kalau Anda mengatakan nanti dia datang kedua kalinya sebagai Tuhan, tidak ada dalilnya. Di atas langit dia duduk bersanding dengan Bapaknya. Itu diceritakan sebagai manusia. Markus 14 nomor 62. Ketika dia datang untuk yang kedua kalinya, dia datang sebagai manusia. Lalu kapan dia menjadi Tuhan? Oke. Kapan? Oke bang, Silakan. Oke bang, sip. Oke bang. Silakan Ibu Uti, silakan. Ya, jadi Pak Juma ini nggak ngerti ya. Kami ini memang nggak ada satu pun dari kami tidak pernah mengatakan bahwa Yesus itu adalah Allah itu langsung, nggak ada ya. Karena Yesus itu memang Tuhan itu bukan Allah Bapa, bukan. Itu harus kamu ketahui ya kan. Ya, Tuhan itu penguasa. Memang Yesus menerima kehendak dari Bapa sesuai dengan yang kamu comot-comot tadi. Ya, Yesus itu menerima kuasa dari Bapa. Iya kan? Nih, saya bacakan ya. Di dalam Yesaya 41 tadi yang kamu comot-comot itu. Kamu asal comot, kamu nggak ngerti ayat orang. Kamu seleweng-selewengkan, kamu putar balik, lalu kamu jadikan agama sendiri. Agama Juma pohon pisang gitu kan. Kan jelas dimilih. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan, mengabarkan, dan bukannya Allah asing yang ada di antaramu. Jadi di dalam Yesaya 63 ya. Nih, Yesaya 63 yang menyelamatkan itu memang Elohim Bapa ya, Yud He Vav He Elohim Bapa. Kami menyebutnya begitu. Dialah yang berencana menyelamatkan umatnya. Jelas dikatakan di sini nih ya. Yesaya 63 nomor 10 nih saya bacakan ya, dikatakannya ya, tetapi mereka ini ayat 9 ya, dalam segala kesesakan mereka bukan seorang duta atau utusan, melainkan dia sendirilah yang menyelamatkan, dialah yang menebus mereka dalam kasihnya dan belas kasihnya. Lah memang iya, Elohim menebus kami, itu makanya di luar Allah Abraham yang penebus, yang juru selamat, yang menyelamatkan umatnya itu ya, itu adalah berhala, kata Yesus juga ya. Elohim menyelamatkan umatnya dengan cara menebusnya. Dengan cara apa? Yesaya 43 lagi kamu lihat. Dia memberikan manusia sebagai ganti nyawa kami. Dia seorang anak telah lahir, anak yang adalah Allah Bapa itu sendiri. Yohanes mengatakan dia itu adalah dari firman-Nya berdasarkan pengakuan Yesus. Yohanes 8. Aku datang dan keluar dari Bapa. Jadi ketika dia berhendak menyelamatkan manusia, dia mengutus firman yang ada di dalam dirinya itu sendiri untuk menjadi manusia. Ini yang ada di dalam Alkitab. Jadi jelas Allah kami itu Esa, karena dia roh ya. Itu kamu kagak ngerti kamu. Bang Asidik, ya. Timernya perhatikan bang ya. Pakai jarum jam saja bang. Kayaknya abang kesulitan ya, karena Oke, baik Bang Zuma silakan. Sabar dulu Ustadz ya. Ustadz memantau dulu ya Ustadz ya. Soalnya saya dari laptop saya belum timernya. Saya bantu timer aja. Jam saja bang. Oke, silakan. Bang Zuma. Berapa menit? 3 menit Dinda. 3 menit ya. Oh, bentar aku bantu aja. Tapi aku siapin dulu bentar. Karena kalau saya agak kesulitan nih. Loh kok saya keluar. Saya juga mau cari timer di laptop. Bingung. Masih ada Guruna, masih ada. Tenang. Oke, silakan. Saya ada ya? Ada. Oh ya, siap. Jadi waktunya dimulai pada waktu Bang Zuma berbicara dan Bu Uti berbicara ya Ustadz ya. Izin ya Ustadz. Oke. Tiga menit Dinda, 3 menit. Oke, bisa siap. saya mulai? Siap. Silakan. Tafadhol. Iya, baik. Anda Bu Uti tanpa malu-malu mengutip kitabnya Yahudi, Yesaya 63 nomor 9. Bukan manusia duta,
bukan manusia utusan. Yesus itu manusia, Yesus itu duta, Yesus itu utusan. Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Orang-orang Israel harus tahu bahwa Yesus itu adalah utusan Tuhan yang digunakan sebagai perantara melakukan mujizat, tanda-tanda dan kekuatan di depan orang-orang Israel. Itu kata penulis kitab saudara. Bagaimana pengakuan Yesus? Aku diutus kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Dia utusan. Oke? Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku katakan. Bapa sama dengan Tuhan, Bapakku sama dengan Tuhanku. Oke? Jelas ya? Lalu kemudian hidup kekal itu seperti apa? Yesus membuat verifikasi sangat jelas. Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya dan mengenal Aku yang Engkau utus. Aku adalah utusan Tuhan, bukan utusan yang menyelamatkan, bukan Yesus. Makanya Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yohanes 5 nomor 30. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Yohanes 8 nomor 48. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Yohanes 12 nomor 49. Penyesat itu adalah yang tidak mengimani Yesus datang sebagai manusia. Nah, siapa yang tidak beriman Yesus sebagai manusia? Ya Ibu Uti. Berarti Uti itu adalah penyesat, mengajarkan orang lain untuk menyembah kepada sesamanya manusia. Yesus datang sebagai manusia. Yesus terangkat ke langit sebagai manusia. Yesus datang kedua kalinya sebagai manusia. Lalu kapan dia menjadi Tuhan? Kapan? Kalau Anda mengatakan Tuhan itu bukan artinya dalam arti penguasa, betul. Tapi kan Ibu mengatakan Tuhan datang mengambil rupa manusia, berarti Tuhan Theos yang maha kuasa itu merendahkan dirinya, mengosongkan dirinya menjadi apa? Menjadi manusia. Berarti Yesus itulah yang Anda katakan Theos, Tuhan pencipta langit dan bumi. Jangan munafik di sini. Jadi Yesus tidak ada tempat untuk menjadi Tuhan, tidak ada. Menurut apa? Menurut kitab Anda. Dan orang-orang yang mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan, itu adalah antikristus, itu adalah penyesat, dan itu adalah Anda. Jadi saya mau membantu Ibu supaya Ibu tidak dicap sebagai penyesat dan akan diusir Yesus sebagai pembuat kejahatan. Tapi Ibu keras kepala. Inilah yang disebut Al-Quran orang-orang kafir, menutup diri dari kebenaran. Yesus itu manusia. 2 Yohanes 1 nomor 7. Mau kemanapun dia tetap manusia. Demikian. Ya. Silakan Bu. Ya, jadi gitu ya. Ini ya, saya nggak usah banyak omong ya, karena ayat-ayat yang dipakai ini kan jelasnya. Pak Juma adalah nabi-nabi palsu yang merangkai-rangkai ayat orang gitu kan. Bahkan ayat jelas-jelas tadi dikatakan di dalam Matius 19 itu tadi ya. Jelas dikatakan bahwa anak manusia itu memiliki tahta. Dia disebut anak manusia karena dia anak Allah, karena dia Mesias. Itu yang dimaksud ya. Tapi karena Pak Juma mau menyelewengkan, ya itu dia ya. Anak manusia pemilik tahta, lalu dia bersama dengan malaikat-malaikatnya. Yang begini masih dia paksakan harus sebagai manusia gitu kan. Adapun Yesus disebut anak manusia ya karena dia datang sebagai manusia, itu saja ya. Itu gelarnya, gelar anak manusia yang empunya tahta, gelar anak manusia anak Allah yang empunya malaikat-malaikat. Nah, gelar anak manusia yang mempunyai sorga dan membawa orang masuk ke sorga ya. Yohanes 17 ayat 3 nggak usah diini lagi ya, karena udah tutup mulu. Hanya orang yang menyangkal ya, yang hanya mau menyangkal bahwa menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, makanya mereka tidak mau terima Yohanes 17 ayat 3. Karena ayat 2-nya mengatakan pemberi hidup yang kekal itu adalah utusannya ya, menerima kuasa dari Bapa, dia memberikan kehidupan yang kekal. Jadi ayat ketiga, pemberi hidup yang kekal, Elohim Bapa yang satu-satunya Allah yang benar, bukan Allah yang tauhid ya. Lalu utusannya, lalu yang Yohanes 17 ayat 5 ya, utusannya itu ada di dalam diri Bapa sebelum dia datang sebagai utusan. Dan ini ditulis oleh Rasul Yohanes yang mengatakan bahwa Yesus yang utusan itu, Yesus yang adalah anak manusia itu, Yesus yang anak Allah, adalah nabi itu, dia datang dan berasal daripada Bapa, dia adalah firman-Nya Bapa. Bahkan tadi kan dikatakan 1 Yohanes 5 ayat 20, dia itu adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Nah, untuk ya nabi-nabi
nabi palsu untuk ini ya, dikatakan gini, sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka dan dengan demikian menyerahkan ke dalam goa-goa yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Jadi yang ada dalam goa itu tidak pernah ada Tuhan. Dia ada dalam goa itu adalah malaikat-malaikat yang jatuh. Sampai sekarang pun orang memakai goa-goa itu untuk mencari ilham dari kuasa-kuasa gelap. Tidak pernah ada kuasa Tuhan hadir di dalam goa. Dan Yesus dan Alkitab telah mengkonfirmasikan, ya, yang sesat-sesat itu adalah yang menyangkali dia, ya. Yang sesat-sesat itu adalah yang sorganya, kata Yesus, ada pesta kawin dan mengawin. Yang sesat itu, kata Yesus, ya, adalah dari buahnya kamu bisa mengenal mereka. Yang berkiblat pergi ke satu tempat lalu beribadah ke situ, yang Tuhannya bukan Tuhan roh. Udah jelas di tempat kami. Adapun ayat-ayat yang kamu pakai itu hanyalah rangkaian-rangkaian untuk menyangkali dia, gitu kan, menyangkal penguasa yang telah menebus itu. Dan ini telah menggenapi apa yang tertulis oleh Rasul Yohanes yang mengatakan bahwa Yesus anak manusia itu adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal, gitu kan. Bahkan Rasul Yohanes ini dia dipenjara karena tulisan-tulisannya ini. Dia bahkan dipenjara, bahkan dia itu disesah, iya kan. Jadi habis. jangan, ya. Waktu Ya. habis. Baik, sebentar ya Bang Zuma ya, sebelum saya kasih Abang Zuma menjawab. Jadi kalau bisa nanti di akhir acara mohon diberikan kesimpulan dari kedua belah pihak bahwa tema yang tadi saya buat, karena ini tidak terencana, terus terang saja pertemuan Ibu Uti ini dengan Bang Zuma ya. Jadi nanti tolong dikasih kesimpulan, adakah yang melihat Yesus itu bangkit langsung dari kuburnya? Itu tema yang ada di bawah ini ya. Silakan Bang Zuma untuk menjawab Ibu Uti dulu, silakan. Nanti di akhir kesimpulan saja, di akhir, silakan. Ya, Pak Juma udah nangis. Oke. Sebentar, Bu Uti. Tadi Bu Uti sambil Pak nunggu Bang Juma Zuma ini, nangis, maaf. Pak Juma nangis. Bu Uti tadi sebentar, Bu Uti. Ya, apa? Bu Uti tadi Cek, bilang Bang Juma membawa Ya, bagus, ajaran Bang. Suara saya kedengaran? ngata-ngatain Kedengaran Bang, bagus. Iya. ngata-ngatain daun pisang Cuman nggak katanya. nampak, kan? Sebenarnya ini ternyata Apa-apa, Guru Bang. maaf saya Dari sedikit TikToknya menyela biasa. ya sambil nunggu normal. Bu Iya, Uti normal Saya dulu, boleh Pak. turun dulu baru Lupa. dinaikkan lagi. Baik Bang. Oh iya Gurunda. Bu Uti tadi bilang ngata-ngatain Bang Zuma, Gurunda Zuma bilang mau ajaran daun pisang atau apa. Bu Uti itu lupa dengan kitabnya. Ini saya bukain ya. Bu Uti. Daun pisang itu Dengerin nih, dulu, salah-salah kamu salah ngerti nggak? Daun pisang itu pernyataan Pak Juma Jangan sendiri. kepanasan dulu. Dia bilang itu masalah dia Iya. berantem sama Fatimah Sakdia. Ibu Dia Uti. mengaku saya lebih Bu demen Uti. sama pohon pisang. Bu Nggak ada Uti lupa. urusannya. Kitab Anda Hargai nih, omongan nih, dia Bible sendiri. Anda nih. Uti. Saya Bu Uti dikeroyok. lupa. Loh, Dengerin Bu Saya Uti lupa dikeroyok. di Biblenya sendiri. Dengerin ya kawan-kawan. Ternyata terjemahan Ruli tahun 1600-an itu Yesus mengutuk pohon pisang. Ini Oke, Ustaz. Oke, ini Ustaz. lihat Oke, nih. Ustaz. Bentar, Ustaz. Nih Kita kitab fokus Anda dulu. dikatakan. Itu pohon cocokologi. pisang ini. Loh, ini Oke, kitab oke, oke, Anda ini. Makanya saya Kok pohon bingung kenapa pisang Yesus sih? di sini. Iya, serius. Ini nih terjemahan Ruli tahun 16. Ini kalau Terjemahan lain Ruli digede, enak mana nih. lagi? Ya ampun, kenapa sih ngais-ngais yang itu, yang itu? Loh, kitab Anda ini Evangelion nih, Evangelion. Iya, buktinya ini Tuhan ngomongin kami itu pohon punya pisang ini. kuasa, tahu? Mana Iya, jumanya? coba. Mana jumanya? Emang waktu itu Yesus memang ada pohon pisang di situ. Ketika dia lapar dia ngomongin pohon pisang. Oke. Nggak Bang Zuma, silakan. Enggak, saya nggak mau itu ya, nggak mau melebar, saya nggak itu, saya mau Iya, fokus masa sama di Pak sini Juma. Yesus mengutuk pohon pisang di sini. Oke, Bang Kenapa Zuma, di sini ada silakan pohon bersuara, pisang Bang, waktu coba. itu Yesus lapar sambil nunggu Bang Zuma ini. Nih saya baca nih. Dan sambil nunggu Bang Zuma ya. Udah, jam Bang Jumanya saya. mana? Jangan melebar. Dan Saya nggak setelah bisa dia mau komen lah saya. nih nomor 19. Iya, kan sambil nunggu Bang Juma gimana sih jaringannya lagi belum baik. Nih kata Yesus nih, di Kabanda nih, sorry. Dan setelah dia melihat pohon pisang di tepi jalan, datang dia kepadanya. Apa ini? Pohon pisang loh. Yesus melihat pohon pisang malah di sini. Ini terjemahan Lagi Ruli. itu kitab apa sih? Kitab Ruli apa sih? Loh, kitab Lagi pula nih, kalau kamu tertawa, Pisang. yang dulu.
Ya itu makanya Pak Juma itu memakai Pak Juma tuh lebih senang dengan yang kena kutuk. Itu dia Pak Juma kan tadi dia ngaku dia pohon pisang. Pak Juma kan itu pisang apa? Pak ya, Juma Ustaz? Pisang Ambon apa? kena pisang kutuk emas? Pak Juma tuh ngaku sama yang kena kutuk. Pak Juma menerima kutukan itu jelas. Ambon kayaknya benar. Kamu mengatakan pohon pisang, kamu mengatakan Iya. pohon pisang kena kutuk. Nah, Pak Juma ngaku dia lebih suka dengan yang kutukan-kutukan itu. Makanya kamu tahu konteksnya dulu. Dia ngaku dia suka Ah. dengan yang terkutuk. Jadi waktu itu Yesus yang dilihat itu pohon pisang apa pohon ara? Ayo. Makanya jangan ambil yang kais-kais sampah-sampah. Kalian nggak Bukan punya kais-kais, pembelaan yang asli. Bukan kais-kais. Ya Waktu sampah itu Yesus lah. melihat pohon pisang apa Sampah pohon ara? dibawa-bawa. Ya pohon ara lah. sampah Masa ini kamu kitab itu Anda ini. sampah? Loh, kenapa Ya ini? enggak lah. Kenapa Ya kami Yesus menolak bilang yang pohon pisang? kais-kais. Mana itu kitab Ruli? Sejak kapan saya kenal kitab Ruli? Ngawur Ya, kamu Anda sekalian memang aja belum bawa lahir, itu. Buti. Sekalian aja kamu Anda bawa memang itu belum kitab lahir. dongeng Bobo. Bobo kamu bawa ke sini dalilnya, bawa itu buku cerita Ini anak-anak Bobo. terjemahan kitab Ruli tahun 1629. Enggak ada ditolak-tolak itu enggak ada. Saya enggak kenal itu. Enggak ada. Ada kitabnya kok. Kitab Ruli Lah, memangnya terjemahan kalau tahun 1000. kalau Dari dulu. sudah Ini tahun 1629. udah jangan Waktu itu melebar. tante- Males. Udah Yuk, jangan melebar, bukan- saya enggak mau bukan bahas. melebar. Udah jelas itu kitab sampah, 1629 ini sampah. Bu Uti waktu itu lagi cantik-cantiknya Loh, loh Bu Uti. kenapa kamu carinya yang sampah-sampah? Makanya, Karena kamu mental sampah kok kah? kitabnya Kamu dibilang mental sampah sampah sih? kah? Lah iya, masa sampah dikais-kais? Waktu Ya mental itu Bu sampah Uti lah. lagi cantik-cantiknya, Ya udah, makanya jangan Bu mental Uti nggak sampah. pernah buka kitabnya di tahun 1629. Udah, Kalau enggak usah sekarang mental kan udah lupa. sampah. Kok mental sampah sih? Aduh, Uti. Halo. Uti merajuk kayak cewek-cewek. Kesulitan Ya, banget orang ya lagi- sinyal Bang Jima kayaknya. Orang lagi cuma bacain Kelengar masalahnya kita ya, bawa-bawa tuh. bisa. Ada ini ada gurun dan indah. Dah kelengar dia, Pak Juma kelengar. Oke, Ibu Uti, silakan Bang Juma silakan. Iya, Pak Juma bilang apa lagi coba? Mau bilang apa dia coba? Ayo, apa yang Anda mau bilang? Ya, Yesus Sebentar, itu Bu Tuhan, Uti. ya. Anda menggenapi Ibu. semua. Ya, Bentar, Tuhanmu itu Tuhan apa bukan? Coba jawab saya. Allah itu Tuhan apa bukan? Allah Ayo yang tunjukkan ke menciptakan Allah. Tuhanmu. Yang kau katakan Tuhan. Allah aja Lah, iya mengais-ngais ayat saya. loh. Lu Mana gimana Pak sih? Juma sekarang? Mana Pak Juma? Ayo tunjukkan sekarang Allah Tuhan apa bukan sehingga Anda bisa ini. Ayo, dari mana Allah bisa jadi Juma. Tuhan? Nah, pertanyaannya. Waduh. Ini susah orangnya banget sinyalnya, ada. Bang Juma. Iya, diturunin dulu. Dari mana Tuhan Allah bisa jadi Tuhan? Kalau Bang nih Juma. pertanyaan saya nih buat Bang Alif. Pertanyaan saya buat Bang Alif. Bang Alif, kalau Allah adalah Tuhan, Cek. Ada. Ya, udah Ya, ada oke tuh Bang, jaringannya. bagus Bang, silakan Bang. Silakan. Lanjut, Cek. Bang. Pak Juma nyusahin ah. Oke. Oke, Bu Uti. Oke, Kok Bu Uti. nyusahin? Waktunya Bang Juma Bu Uti ya. Ya, cepetan. Silakan. Pak Ustadz, silakan Ustadz, lihat timernya dulu silakan. Ya, lagi nunggu suara ketika bicara akan berjalan. Lupa ternyata Tuhannya pernah ngomongin pohon pisang. Sampah Ini sampah apalagi itu saya- sampah. Mental Bisa sampah ambil, di bawah. Ada loh Bu Uti. Masa Mana kayak Pak ada Jumanya? Ada Ustadz, versi pisang itu Pak Pak Juma Juma, mana? masa Pak Pak Juma, Juma? saya nggak mau bahas yang aneh-aneh gitu ya. Ustadz, Pak Juma itu mana? Ustadz pada waktu itu Kalian pisangnya udah udah takut masak ya ya Pak, belum? Pak Juma lepas tangan nih. Pak Juma lepas Bentar, tangan Ibu nih. Uti, ya. Kalian disuruh ke Ibu kalian Uti, nih. Ibu Uti tunggu sini ya. Mohon ya. Iya, mana dia sekarang? Nih. Ayo. Iya, bentar Bu. Saya Teler kan dia? Saya ini ya. Teler Ini yang dia. bertanggung jawab. Oke, Murai Rizky dia punya aslinya ya, bener-bener cetakan aslinya, kertasnya bukan. Saya PDF nggak atau mau apa. ngomong itu. Kalau mau soal itu kamu bicara sama saya nanti di topik yang lain. Ya kenapa tadi bawa-bawa pohon Ya. pisang? Ya, orang kita Lah, pohon pisang yang dimaksud kan bari cocokologi kamu itu makin jadi memalukan amat sih. Ya ini kita pun yang cocok lagi coba. Iya Waktu itu pohon ara mengais-ngais kenapa loh. jadi Kami pohon orang pisang? Kristen aja nggak tahu kita begitu. Kamu paksa-paksain. Udah bukan kami punya, kamu paksain. Boleh Makanya, ngambil dari waktu sampah. Waktu Bu Uti waktu itu jadi males ah. primadona, Bu Uti Udah lah ya, mestinya saya baca keluar nih ya. kitab. Jangan Udah lupa. saya nggak mau. gitu. Nggak. Lupa baca kitabnya. Ya. Sekarang kan udah lupa Bentar ya Bu jadinya. ya. Bang Juma gangguan Bentar ya, sinyal. kalian ini kan Bentar ya. tiba- Yang serius dong. Kalian ini Ayo, gimana Dani, sih? Ustadz. Aduh, ada gurun dan.
cuma takut lah kabur dia sama saya, takut Bukan dia. signal, ngapain takut sama Ibu. Iya, kenapa nggak Oke, Bu balik Uti, coba? gimana? Tuh, Iya, ada kenapa tuh. lari Tenang, Pak Bu, Juma? tenang. Takut kah? Kondusif Bu, silakan. Pak Juma Penyembah kenapa manusia takut? ditakutin apanya? Apanya ditakutin? Nah, sekarang penyembah halu, yang halu penyembah penyembah huruf-huruf apa? bagaimana? Ayo sekarang tunjukkan. Ibu Uti, Ya, Ibu Uti sekarang fokus, Bu. ya. Oke. Ya, iya Fokus, udah Bu. makanya istilahnya huruf doang yang kamu sembah-sembah baik. itu, Pak Juma. Ayo, silakan. Iya, mana coba Allahnya? Nggak bisa tunjukkan mana Allahnya. Ya udah cepetan. Diakui dulu bahwa Yesus itu dimanapun dia manusia, itu aja dulu. Kesimpulan di dunia Yesus adalah manusia. Pada saat terangkat manusia, turun yang kedua kalinya juga manusia. Kita sepakat dulu bahwa dia memang manusia supaya Anda tidak disebut sebagai penyesat. Itu dulu. Sepakat tidak? Bahwa penyesat itu adalah yang tidak menerima Yesus sebagai manusia. Betul nggak? Itu namanya cucokologi. Udah lanjut aja, nggak usah Betul. TikTok, saya nggak mau TikTokan. Lah, kan Saya nggak mau TikTokan. dalil ada, Bu, dalil ada. Penyesat Ya, itu udah, pakai adalah waktunya yang 3 tidak menit mengimani buat Yesus kamu. sebagai manusia. Oke. 3 Oke, menit buat baik. kamu langsung. Lanjut Baik, kalau aja, gitu, nggak usah Ibu Uti, TikTokan. Ibu Uti, Bilang Ibu aja Uti diam takut dulu kamu. biar Bang Juma pakai waktunya ya. Oke, silakan Bang Zuma ya. Oke. Oke. Jadi tadi Ibu mengatakan saya nabi palsu. Padahal data yang saya sajikan adalah data akurat menurut gereja. Yesus datang sebagai manusia. Yang tidak mengimaninya datang sebagai manusia adalah penyesat, antikristus. Kenapa Anda mengatakan saya nabi palsu? Saya mengajarkan demikian. Kemudian ketika dia terangkat ke langit, dia mengajarkan kemudian kepada Bani Israel bahwa dirinya datang nantinya sebagai apa? Sebagai anak manusia. Di Markus 14 nomor 62, akulah dia dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Nah, dia anak manusia, duduk di atas di samping Tuhannya yang maha kuasa. Pada saat yang kedatangan yang kedua kalinya, Matius 16 nomor 27, dia datang sebagai manusia. Terus kapan dia menjadi Tuhan? Pada saat mana dia menjadi Tuhan? Dia datang sebagai manusia. Dia ke langit sebagai manusia, duduk di samping Tuhannya sebagai manusia, datang kedua kalinya pun sebagai manusia. Lalu kapannya, pada saat mana dia menjadi Tuhan? Kalau Anda mengatakan saya ini adalah nabi palsu, pertanyaan saya kan sederhana tadi. Bagaimana kemudian Anda bisa menafikan apa yang saya sampaikan, sementara Anda tidak bisa membantah apa yang saya terangkan itu berdasarkan kitab Anda sendiri. Yesus itu manusia. Justru Anda mempertahankan Yesus itu Tuhan. Bukti Anda adalah antikristus. Bukti Anda itu adalah penyesat. Saya membantu Anda supaya Anda mengimani Yesus itu manusia. Anda tidak mau. Kenapa? Karena Anda penyesat. Anda dua kali lebih jahat daripada orang-orang Yahudi. Datang sebagai manusia, ke atas sebagai manusia, ke bawah sebagai manusia. Anda tidak terima, itulah Anda bukti sebagai antikristus. Nah, kalau Anda menuduh saya nabi palsu, yang nabi palsu itu sebenarnya Anda lah nabi palsu itu. Matius 7 nomor 15, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Artinya menyamar sebagai pengikut Yesus, menyamar sebagai orang Yahudi, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Pertanyaan saya, apakah Anda ini adalah domba? Apakah Anda ini adalah Bani Israel? Apakah Anda ini adalah pengikut Yesus? Atau hanya nyamar-nyamar sebagai pengikut? Padahal aslinya Anda adalah serigala, aslinya Anda adalah pentuhan Yesus. Bedakan antara pentuhan dengan antara pengikut dengan penyembah, pentuhan. Anda menuhankan Yesus, artinya Anda tidak mengimani Yesus sebagai manusia. Dengan Anda tidak mengimani Yesus sebagai manusia, berarti Anda adalah anti-Yesus. Anda adalah penyesat. Tolonglah dipahami itu. Itu kitab Anda sendiri yang mengatakan itu, bukan Al-Quran. Baru kitab Anda, silakan. Ya, jadi penyelewengan ya sudah dinyatakan dia memanipulasi ayat ya, kata anak manusia dimanipulasi. Karena jelas dikatakan anak manusia itu dia adalah anak Allah. Nih saya kasih ayatnya. Anak manusia nih saya baca aja ya. Ya, anak manusia itu pengakuan Yesus adalah Tuhan. Karena anak manusia itu adalah gelar firman yang telah menjadi manusia. Itu hanyalah gelar. Ya, Anda sendiri tadi membaca ya, anak manusia itu dia akan datang lengkap dengan malaikat-malaikatnya. Dia duduk di sebelah
sebelah kanan Allah Bapa, berkuasa memerintah dalam kemuliaan Bapanya gitu kan. Nih, lalu Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka, kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" Jawabnya, "Siapakah dia?" "Tuhan." Ya, apakah dia Tuhan? "Supaya aku percaya kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu." Katanya, kata orang lumpuh itu, "Aku percaya Tuhan." Lalu ia sujud menyembahnya. Bahkan Yesus mengaku ya Anak Manusia adalah Tuhan dan menerima sembah sujudnya. Kamu sendiri kamu baca tuh tadi ya, Anak Manusia itu dia bertahta ya, dia pemilik malaikat-malaikat. Bahkan di dalam Yohanes 2:4 ya, ini adalah jelas dikatakan dia akan datang di awan-awan lengkap dengan malaikat-malaikatnya dalam kerajaan yang mulia itu ya. Dari begini aja kelihatan Anda memanipulasi. Anda pikir orang itu pada bego-bego mau Anda manipulasikan. Anak Manusia yang mana yang seperti kamu yang diperhamba oleh dosa penghujatan ya, menghujat Roh Kudus seperti ini ya, yang memiliki kerajaan sorga ya. Anak Manusia mana seperti kamu Juma ya, yang telah diperbudak oleh roh menghujat Tuhan penguasa langit alam bumi ini ya, yang dari dialah kamu memperoleh keselamatan ya. Anak Manusia mana ya kan, yang mempunyai malaikat-malaikat yang menghakimi seluruh isi dunia ini, yang mempunyai tahta, yang berkuasa mengampuni dosa. Itu yang disebut Anak Manusia, karena Anak Manusia adalah anak Allah artinya ya. Udah, saya stop di situ. Anda silakan menyeleweng karena jelas dikatakan Kristus. Barang siapa yang tidak mengaku bahwa Kristus itu artinya Tuhan telah datang sebagai manusia. Yang kalian lakukan adalah manusia yang kalian bilang kami pertuhankan, itu yang adalah antikristus. Yang kata Rasul Paulus adalah ya kan, apa kok oke? Belum habis kok. Oke. Terus. Iya. Ya, yang mengatakan ya Anak Manusia ya, Tuhan telah datang sebagai manusia. Kalian kan putar balik ya, manusia yang dipertuhankan ya. Itu dia. Jadi Anak Manusia itu cuma gelar, bro. Saya udah berhenti di sini bicara ya. Tetapi jelas kamu sendiri membawa ayatnya. Anak Manusia pemilik kekuasaan, Anak Manusia pemilik malaikat-malaikat, Anak Manusia akan menghakimi seluruh isi dunia ini. Anak Manusia akan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, berkuasa Waktu memerintah habis. dalam kemuliaan Allah Bapa ya. Manusia Sekarang adalah tanya, anak saya mau Allah. nanya. Gimana, Mas? Sekarang cukup. Waktu Coba habis. tunjukkan kepada saya Waktu apakah habis. Allah itu Tuhan. Di mana Tuhannya Allah itu? Ya, silakan. Oke, sebentar ya. Ini kalau kita bantah perang-perangan ayat gini terus, ini nanti nggak selesai-selesai. Nanti mungkin Ya, 4 sekarang putaran balik lagi ke lah ya. Allah. Oke, 4 putaran Mana lagi ya. Allah 4 apa? putaran Di mana lagi. Anda Jadi nanti membuktikan Allah adalah Tuhan? Oke. Jadi saya nanti minta tolong Bang Juma dan juga Ibu Uti nanti disimpulkan ya tentang topik yang dibawa ya. Jadi siapa yang melihat Yesus itu bangkit gitu. Silakan Bang Juma, 4 putaran lagi ya, silakan. Oke, baik. Jadi Bu Uti, sekali lagi saya katakan, Anda mau lari kemanapun tidak sanggup, tidak bisa Anda ini penyesat. Anda ini Mohon izin penyesat. sebentar Bang, saya potong Bang. Karena Yang tidak- punya handset jangan ditiup ya, mohon izin. Mengganggu yang berdiskusi, silakan. Lanjut Bang. Karena Anda tidak mengimani Yesus itu sebagai manusia. Dalilnya ada, jangan Anda katakan saya pelintir. Saya sedang membantu Anda untuk kemudian siuman dari tidur panjang Anda. 1 Yohanes 3 nomor 2, saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Theos, tetapi belum nyata apa keadilan. Waktunya tolong di-post dulu. Akan tetapi kita tahu Oke. bahwa apabila Yesus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Yesus. Nah, kalau Yesus menyatakan dirinya kita akan sama seperti Yesus, berarti Yesus itu manusia, karena kita tidak mungkin adalah Tuhan sama seperti Yesus Tuhan. Sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaan yang sebenarnya. Dalam keadaan Yesus yang sebenarnya, pada saat keadaan yang sebenarnya itulah kita akan sama seperti Yesus. Berarti apakah kita ini adalah Tuhan? Kita ini bukan Tuhan. Nah, Yesus akan datang dalam keadaan yang sebenarnya sama seperti kita. Karena kita bukan Tuhan, maka Yesus itu keadaan yang sebenarnya adalah bukan Tuhan. 1 Yohanes 3 nomor 2, saya membantu Anda untuk sehat. Ya,
Jadi kalau Anda mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, ilmu dari mana selain daripada ilmu pagan? Yesus datang diberitakan sebagai manusia. Dia terangkat sebagai manusia. Dia duduk di samping kanan Tuhan sebagai manusia. Dia datang kedua kalinya sebagai manusia. Lalu kapan dia menjadi Tuhan? Sedangkan kebenaran adalah keadaan yang sebenarnya Yesus itu sama seperti kita. Kita ini adalah manusia 100%. Berarti Yesus adalah manusia 100%. Makanya dalil di kitab Anda sendiri yang mengatakan 2 Yohanes 1 nomor 7, antikristus penyesat atau dajjal itu adalah mereka yang tidak mengimani Yesus datang sebagai manusia. Anda mau mendudukkan Islam ini di mana? Islam mendudukkan Yesus sebagai manusia. Kesaktiannya, mukjizatnya, kekuatannya, tanda-tandanya, semuanya bermuara kepada posisi dirinya sebagai manusia. Jadi Islam mau kemanapun, tetap aja Islam itu tidak antikristus. Karena Islam mendudukkan Yesus sebagai manusia. Antikristus itu tidak mendudukkan Yesus sebagai manusia. Siapa dia? Ya Ibu Uti bersama dengan krunya, penyembah-penyembah manusia ini. Jangan Anda kemudian mengatakan saya antikristus. Antikristusnya itu Anda sesuai dengan kitab Anda. Selesai. Ya, selesai. Ya, itu dia. Ya. Jadi manipulasi lagi, tepu-tepu ya. Ayatnya sudah jelas saya kasih ya. Dalilnya ada, Anda buka sendiri. Yohanes 10 ayat 35, buka sendiri. Bahkan sebagai anak manusia Yesus menerima sembah sujud sebagai Tuhan, ya kan? Ayatnya ada, dalilnya ada. Bahkan semua dalil-dalil yang Anda pakai hanyalah penyelewengan, ya kan? Karena jelas sudah dikatakan ya bahwa Kristus itu artinya Tuhan, Tuhan yang datang sebagai manusia, dan kami menerima itu ya, bukan manusia yang kami tuhankan seperti penyelewengan Anda, ya kan? Nah, kenapa ini bisa terjadi? Ya karena Tuhan Anda yang mengajarkan seperti itu ya. Karena Nabi Anda telah mengatakan bahwa kalian itu punya Tuhan yang baru, Tuhan yang tauhid, Tuhan yang zat, Tuhan yang menjauh di sana, Tuhan yang tak akan terhampiri, Tuhan yang sorganya adalah untuk menikmati pesta-pesta kenikmatan jasmani lahir daging ya, bukan Tuhan yang diperkenalkan oleh para nabi-nabi ya, nabi-nabi. Sedangkan ya Allah sendiri mengaku bahwa dia adalah Tuhannya nabi-nabi orang Israel, tetapi ketika dibuka kenyataannya ternyata bukan. Artinya apa? Ya artinya hanya mengaku-ngaku saja. Adapun kamu memaksakan bahwa Yesus itu hanyalah manusia, kan sudah saya bilang manusia hanyalah gelar. Jadi saya nggak perlu lagi bicara terus, karena manusia, anak manusia itu Yesus mengatakan dia bahkan menerima sembah sujud. Anak manusia itu Tuhan. Bahkan Yesus mengatakan kepada Pak Juma, Matius 13 ayat 41, anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan ya, seperti Pak Juma ini dan semua orang yang melakukan kejahatan di dalam diri kerajaannya ya. Anak manusia itu pemilik kerajaan sorga. Anak manusia itu akan melempar Pak Juma ke neraka, ya kan? Matius 16 ayat 13 ya. Ya, kata orang siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Ya, diberhentikan ya timernya kalau saya baca. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini, anak manusia ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Inilah faktornya, penyelewengan dibuka ya oleh Uti Watimena, penyelewengan Pak Juma. Yang dimaksud anak manusia adalah Mesias, yang dimaksud anak manusia adalah anak Allah, dan Yesus mengatakan yang mengatakan itu adalah Bapa sendiri yang di sorga ya. Anak manusia memiliki tahta, Matius 19 ayat 28 yang dibacakan salah oleh Pak Juma tadi ya kan ya, tadi saya baca
Sekali lagi 1 menit. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Jadi Pak Juma, kamu itu hanya dipimpin untuk menyangkal Tuhan yang telah menebus kamu itu, ya. Kamu harus sadar bro, sadar. 10 detik. Sadar sesadar-sadarnya. Oke. Jadi sekali lagi ya, cek suara saya kedengaran. Bagus Bang, silakan. Ya, Bang. saya hanya membantu Anda supaya Anda itu tidak dibakar di neraka. Ya. Matius 7:21, Kristen dilempar ke neraka, dianggap sebagai penyesat. Matius 13 nomor 50, Kristen semuanya akan didandang di neraka secara kekal di dalam. Mereka adalah pembuat kejahatan, mereka adalah antikristus. Saya hanya membantu Anda. Kalau Anda mengemis-ngemis kepada pengajaran Yohanes 10 nomor 35, Bu Uti, baca nomor 34-36-nya. Yesus klarifikasi, bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman Tuhan, maka dia adalah Allah. Pembuktiannya Keluaran 7 nomor 1. Wahai Musa, aku menjadikan engkau menjadi Theos, menjadi Allah bagi Fir'aun dan Harun sebagai nabimu. Paulus tidak mau kalah dengan Bapak Yahweh. Paulus pun melantik Yesus menjadi Allah di dalam Roma 14 nomor 9. Dan itulah yang Ibu Uti ikuti Bapak Paulus. Jadi Ibu nggak bisa kemudian mau mematahkan argumen saya. Ibu itu tetap terciduk sebagai antikristus. Ya, Anda mengatakan saya ini memelintir, saya ini memanipulasi. Bu Uti, saya katakan sekali lagi, kalau ada pernyataan, siapakah aku ini Simon? Engkau adalah anak Allah yang maha perkasa. Bu Uti, anak Theos, anak Bapa, anak Allah itu artinya adalah orang-orang yang mendengarkan didikan Tuhan. Dalam Islam disebut orang yang soleh, orang yang bertakwa, orang yang beriman. Baca Amsal 3 nomor 11 nomor 12. Jadi Tuhan mendidik hambanya, laksana ayah mendidik anaknya. Yesus disebut sebagai anak Allah, artinya Yesus itu adalah hamba Allah yang mendengarkan didikan Allah. Makanya dia mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Allah Bapa untuk aku katakan dan aku sampaikan. Makanya Yesus itu disebut sebagai anak Allah karena dia adalah berkata, berbuat tidak sesuai dengan tidak berdasarkan keinginannya, tapi bersesuaian dengan didikan Tuhannya. Jadi antikristus itu ya tetap aja antikristus. Mau lari kemana tetap aja antikristus. Kalau Anda mengatakan dia datang bersama dengan malaikat-malaikatnya, ingat Bu Uti, iblis pun, Lucifer pun akan berperang dengan malaikat Gabriel nanti, malaikat Mikael nanti di surga. Itu bersama dengan malaikat-malaikatnya. Iblis bersama dengan malaikat-malaikatnya. Apakah Anda ingin mengatakan karena dia bersama malaikat maka dia adalah Tuhan? Maka silakan Anda menuhankan iblis, karena iblis pun memiliki malaikat. Antikristus Bu jelas itu adalah ibu. Demikian. Ya jelas ya. Jadi Pak Juma sudah masuk dalam kategori ya, dia adalah penyeleweng ya, nabi-nabi palsu ya, yang mengajarkan berdasarkan isapan jempolnya sendiri. Tetapi kan para rasul telah mengatakan barang siapa yang memimpin kepada penyangkalan kepada Yesus yang adalah anak Allah, penyangkalan kepada penguasa yang telah menebus mereka, itu dialah antikristus itu ya. Kamu menyangkali peristiwa penyalipan Yesus ya kan, dialah antikristus itu yang menyangkali bahwa Kristus Tuhan telah datang sebagai manusia. Kamulah antikristus itu ya kan, ya itu adalah Tuhan yang jadi manusia, bukan manusia yang dituhankan. Penyelewenganmu jelas mengatakan seperti itu ya. Lalu kamu mengatakan bahwa anak Allah di dalam Quranmu, artinya yang seperti kamu sebutkan itu, tetapi kamu membohongi kitabmu sendiri. Bahkan Al-Quran tidak
mengerti apa itu makna anak Allah, ya kan? Dia mengatakan bahwa anak Allah itu nggak mungkin Tuhan punya anak kalau nggak punya istri, ya. Dari pemahaman bahwa Allah tidak tahu makna anak Allah, dari situ pun jelas kami mengetahui, ya, anak Allah di situ bukan seperti yang dimaksudkan oleh Allah, apalagi oleh dirimu, ya. Dikatakan di dalam At-Taubah 9 ayat 30, orang-orang Yahudi berkata Uzair itu putra Allah, dan orang Nasrani berkata Al-Masih itu putra Allah. Demikianlah itu ucapan mereka, dengan mulut mereka meniru perkataan orang-orang kafir yang terdahulu. Dilaknati Allah lah mereka. Bagaimana mereka sampai berpaling? Jadi Allah pun salah pikir mengenai mana anak Allah ketika dia mengatakan anak Allah itu tidak mungkin Tuhan itu beranak, ya, kalau nggak punya istri. Tetapi dia menyatakan Isa adalah Al-Masih, Isa adalah anak Allah, ya. Jadi aduh, bagaimana ini, ya? Lalu kamu ini, ya, di Mazmur 68 ayat 5, Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda, itulah Elohim di kediamannya yang kudus, ya. Jadi makna anak Allah diselewengkan oleh ini, ya. Lalu Anda mengatakan bahwa Musa menjadi Theos. Nah, di sini pun dia tidak tahu, tidak ngerti, ya. Musa diberikan kuasa untuk menjadi Tuhan yang ditakuti oleh orang Firaun itu, karena Tuhan itu artinya penguasa yang akan melayani orang itu, orang Mesir itu, ya, orang Firaun itu maknanya di situ. Ya, kamu melepaskan semuanya dari konteksnya, ya. Matius 7 ayat 21, ya. Bukan semua orang yang menyebut aku Tuhan, tetapi barang siapa yang melakukan kehendak Bapa. Yohanes 6 ayat 49, inilah kehendak Bapakku, yaitu barang siapa yang percaya kepada anak, mereka memperoleh hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan mereka pada akhir zaman. Jelas kamu, kata Yesus, adalah antikristus, ya. Kamu jelas, saya sudah kasih ayatnya semua. Oke. Sudah kasih ayatnya semua. Waktu habis. Cuma antikristus. Waktu habis. Tafadhol Guru dah. Ya sudah, ya, kalau waktunya habis sudah, ya. Baik, silakan Bang Zuma. Tunggu sebentar. Oke. Jadi lagi-lagi Ibu Uti, ya, cek lagi-lagi Ibu Uti Bagus, Bang. panik Silakan, mencari pelampung kemana-mana gitu, ya. Oke. Cari pelampung kemana-mana. Al-Quran menerangkan Bismillahirrahmanirrahim, Badi'us samawati wal ardh anna yakunu lahu walada walam takul lahu sahiba. Ini menjawab fitnahan orang-orang agama terdahulu seperti agama Anda, bahwa Tuhan itu punya anak. Apa contohnya? Allah punya anak. Siapakah aku ini, Simon? Engkau adalah anak Allah. Karena dia anak Allah, maka dia menjadi Allah. Anak ayam adalah ayam, anak kambing adalah kambing, anak monyet adalah monyet. Anak Allah adalah Allah. Itu konsep di gereja, Ibu. Inilah yang dibantah oleh Al-Quran. Ketika dikatakan anna yakunu lahu walada walam takul lahu sahiba, bukan istri tapi teman, sahabat, karib, bukan istri di sana. Maksudnya bagaimana mungkin Tuhan itu punya anak, punya keturunan, sedangkan Tuhan itu cuman sendiri. Dia tidak punya teman, dia tidak punya sahib, dia tidak punya karib. Tuhan itu sendiri. Bagaimana mungkin dia punya keturunan? Itu maksudnya Ibu Uti. Lalu kemudian Anda mempelintir Al-Quran. Oh, dikatakan Isa adalah Al-Masih, adalah anak Allah. Itu pelintiran penyesat, ya. Cukuplah Al-Quran meluruskan dan membantu Anda untuk memahami Tuhan yang Anda sembah itu adalah manusia, utusan Tuhan. Jangan Anda paksakan. Sudah jelas sekali di dalam kitab gini sih. Bu Uti, ya. Kalau Anda mengatakan saya nabi palsu, Ibu Uti, Matius 5 nomor 19 jelas sekali dikatakan bahwasanya orang yang akan menempati neraka itu adalah orang yang mengamalkan dan mengajarkan membatalkan hukum Taurat kepada orang lain. Kata siapa? Kata Yesus. Kenapa Anda membatalkan itu? Karena Anda mengimani Yesus itu sebagai Tuhan. Makanya amburadul gitu. Jadi sekali lagi saya katakan kepada Bu Uti, saya hanya membantu Ibu
untuk mengatakan bahwasanya Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu manusia. 2 Yohanes 1 nomor 7, pada saat dia di bumi dia adalah manusia, pada saat dia duduk di samping kanan Tuhannya dia adalah manusia, pada saat dia datang kedua kalinya juga dia adalah manusia. Oleh karena itulah kemudian kalau dia adalah Tuhan yang bangkit dari kematian, tidak ada satu manusia Yahudi pun, tidak ada satu manusia tentara Romawi pun, tidak ada satu manusia keluarga Yesus pun, tidak ada satu manusia murid Yesus pun yang menjadi saksi detik-detik bangkitnya mayat Yesus dari kubur. Selesai. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Jadi terima kasih banyak Bang Zuma ya atas kehadiran Abang di sini. Dan ini tentunya merupakan pelajaran berharga bagi kita umat-umat muslim yang berada menonton di bawah ya. Dan mungkin sebelum Bang Zuma mohon diri, mungkin karena Bang Zuma tadi mengatakan waktunya tidak banyak, saya hanya berpesan satu saja, bisa sering-sering nanti ke sini memberikan hal-hal yang berharga tentunya bagi teman-teman kita dan membentengi imannya umat tentunya ya Bang, karena komal saya ini alhamdulillah ditembus juga sampai ke Malaysia dan kemana ini alhamdulillah. Baik Bang Zuma, ada mungkin satu dua nasihat lagi disampaikan Bang sebelum Abang mungkin beristirahat, nanti bisa dilanjutkan dengan Ustadz yang ada di samping Abang, silahkan. Iya, baik. Pertama saya mohon maaf kepada Ibu Uti. Ya, sekali lagi saya katakan, saya ini saudara Bu Uti yang mencoba untuk kemudian menyampaikan bukti kebenaran Al-Quranul Karim yang didukung oleh kitab Ibu yang mengatakan Yesus itu adalah utusan Tuhan. Bagi umat Islam agar diketahui Al-Quran mengatakan illa lakum ba'dal ladina hurrima alaikum waji'tukum bi ayati ya min rabbikum fattaqullaha wa atiun artinya Nabi Isa alaihissalam juga minta kepada Bani Israel agar taat kepada dirinya ya. Ketaatan Bani Israel itu terhadap dirinya itu diterangkan juga oleh Yesus di dalam Lukas 16 nomor 17, bahwasanya lebih mudah langit dan bumi ini lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Sehingga dia datang kemudian untuk menyampaikan risalah kenabian karena Bani Israel yang mengimani Tuhannya Musa sebagai Tuhan satu-satunya pencipta langit dan bumi tanpa menerima Yesus sebagai utusan Tuhan itu pun tertolak. Makanya dikatakan dalam Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Aku sebagai utusannya. Nah setelah itu datanglah khataman nabiyyin yang mengatakan di dalam Al-Quranul Karim, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jadi orang-orang terdahulu yang menerima Tuhannya Nabi Musa satu-satunya Tuhan, menerima Yesus sebagai Nabi Tuhan, menerima Isa alaihissalam sebagai utusan Tuhan, begitu baginda Rasulullah Muhammad SAW itu datang, kemudian mereka tidak menerima Rasulullah Muhammad SAW sebagai Nabiullah, maka imannya tertolak. Meskipun mereka beriman kepada Allah satu-satunya Tuhan, menerima Isa sebagai utusan Tuhan, tetapi tidak menerima baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai khataman nabiyyin, maka imannya tertolak. Demikian para sahabat. Pak Juma itu dari tadi tuh. Sabar Bu. Maaf kita kadang-kadang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyesatkan orang. Terima kasih banyak Bang Zuma. Salam satu Tuhan. Semoga Bang Ibu Uti sebentar Ibu ya, Ibu ya. Ya, Ibu sebentar Bu. Ibu sebentar ya, Ibu sebentar ya Bu. Ibu halo. Hargai saya hostnya Ibu. Ibu sebentar Ibu, sebentar. Oke Bang Zuma sudah turun. Ibu dengar saya dulu sebentar ya Ibu ya. Saya mau minta kesimpulan ini Ibu. Aduh Ibu kelepasan rem ini, remnya blong. Ini remnya blong ini. Datang kepada yang punya kitab, jangan datang kepada penyesatnya. Aduh. Kalian itu. Remnya blong Ibu. Halo Ibu. Habis minyak rem ini. Hos, Ibu. Bentar Ibu ya. Ibu dengar saya hostnya dulu Bu. Jadi gini ya.
kan tadi sudah saya katakan ini udah waktunya memberikan closing. Jadi tadi kan topiknya di sini adalah siapa yang melihat. Closing apa? Kamu nggak kasih saya kesempatan closing. Kamu curang. Iya, bentar dulu Ibu, bentar Ibu. Nanti saya kasih kesempatan. Jadi gini ya, kan tadi topiknya di bawah ini, siapa yang melihat Yesus itu bangkit langsung dari kubur, dan Bang Zuma sudah memberikan closingnya tadi. Tidak ada satupun yang melihat langsung Yesus itu bangkit dari kuburnya. Yang ada adalah katanya, dan katanya. Jadi sekarang Ibu Uti punya waktu, saya berikan waktu 3 menit untuk memberikan closing statement, sekaligus menjawab siapa yang melihat Yesus itu bangkit langsung dari kuburnya, bukan dari orang lain, bukan dari malaikat atau sebagainya. Silakan. Ibu Ti. Merajuk nih kayak cewek-cewek. Waduh, Ibu Ti. Stop. Ibu Ti. Sudah turun ya? Udah turun Oh, ya? belum. Ibu. Ada. Masih. Oh, ada. Ya udah. Ibu. Saya di mute. Saya udah capek-capek Ya ngomong. enggak, Saya tadi kan di-mute. saya mau bicara dulu Ibu, kan? Jadi supaya enak. Sekarang Ibu kasih kesimpulan 3 menit, silakan. Buat kalian ini ya, kalian saksikan. Ya kenapa saya di mute? Ya ini Bukan. kan aneh gitu Biar- loh. Orang judulnya apa? Saya Pak Jumal. Ya judulnya saya dengan Pak Juma apa? Kami bicara apa? Lalu Ya udah kamu 2 menit, 2 menit memberikan closing saya judul kasih yang waktu. harus Udah dijawab. cepetan Bu. Saya Udah buka lagi silakan kamera. cepat waktunya Ibu, silakan gunakan. Ya, ketika ya, saya hanya kasih closing ya, ingat ya, Pak Jumal hanya mengambil ayat, menarasikannya, membuat agama baru ya di dalam kekristenan, dan dialah judulnya adalah penyesat. Pohon Karena pisang. Rasul Yohanes jelas mengatakan bahwa Yesus adalah firman yang telah menjadi manusia, dan Rasul Yohanes juga yang mengatakan bahwa Yesus itu dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Rasul Yohanes mengatakan dia datang dan keluar dari Bapa, dan Rasul Yohanes mengatakan dia satu dengan Bapa, dan Rasul Yohanes yang mengatakan Yesus sendiri mengatakan bahwa dia itu anak Allah. Anak Allah yang ditulis oleh Rasul Yohanes bahwa dia menyamakan dirinya dengan Allah. Orang-orang Yahudi itu tahu artinya anak Allah, karena sebab itulah Yesus dihukum mati, karena dia dianggap menista Tuhan karena mengaku Allah, dan ini tidak diketahui di dalam kitab Anda. Yang benar saja, masa Tuhan katanya Maha Tahu tidak mengerti konsep yang seperti ini. Jelas Anda memang adalah yang menggenapi apa yang tertulis di dalam kitab kami, menentang penguasa yang telah menebus kalian itu. Kalianlah antikristus itu, karena jelas dikatakan yang menyangkal bahwa Tuhan telah datang sebagai manusia, kalian putar balik menjadi manusia yang dituhankan. Ini jelas adalah antikristus ya. Yesus mengatakan antikristus itu adalah dia yang menentang ya, bahwa dia ya nabi-nabi palsu yang adalah apa kata Yesus, dari buahnya lah telah kamu lihat ya hasilnya ya. Dia itu adalah nabi palsu. Jangan kalian dengar kalau dia ada di gurun, kalau dia ada di dalam bilik, kata Yesus. Jangan kamu percaya ketika ada orang memuji-muji kamu sampai demikian rupa. Karena nabi-nabi palsu itu dia dipuji, dia dikultuskan, dia dimuliakan sampai seperti Tuhannya. Kalau Alkitab sudah mengatakan begitu, bahkan Yesus mengatakan ya, nabi palsu yang pengajaran itu adalah dia yang pergi ke satu tempat untuk beribadah di situ ya. Jadi lengkap semuanya ya, semuanya sudah saya kasih tahu. Bahkan Yesus anak manusia mengaku Tuhan, bahkan menerima sembah sujud sebagai Tuhan. Semua ayatnya sudah dikasih dalam track yang benar, bukan dalam track yang diselewengkan seperti Pak Juma ya. Pak Juma siap-sialah masuk Oke, neraka. teng tong. Ibu. Ternyata Oke, Ibu cukup, Uti potong-potong Ibu. ayat. Yohanes 17 ayat 3. Tadi Ibu Uti mengatakan Allah yang benar dan Yesus Kristus yang diutus. Dan Yesus yang diutus loh. Kok Ibu cuma ambil Allah yang benar? Aduh, parah ini. Baik, Ibu ambil di baik, Yohanes baik. 17 ayat 3, satu-satunya Allah yang benar dan Yesus yang diutus, Bu. Jadi bukan Tuhan, Yesus, utusan gitu ya. Hukum yang terutama Markus 12, 28, 29, Tuhan itu Esa, Bu, bukan Yesus di situ. Ya udah jangan ngomong Baik. sama orang, nggak tahu apa-apa, Lah. nggak tahu. Lah Ibu yang Baik, potong-potong baik, ayat tadi saya baik. dengar satu-satunya Allah yang benar, Ibu nggak ngelanjutin, Yesus yang diutus. Ibu ketahuan ini. Oke, kesimpulannya ada nggak Bu yang melihat Uti. Yesus itu bangkit dari kuburnya itu Ibu? Kesimpulannya Ibu, tolong simpulkan Ibu. Kabur. Waduh. Waduh, belum sempat ngomong. Dia nggak terusin Allah yang benar, Yesus yang diutus dia nggak terusin.
Alhamdulillah. Ini masih ada 29 yang Udah minta terima semua, dinaikin. terima semua. Gimana? Dinaikin atau gimana nih Ustaz? Dinaikin atau Bang semua Zuma? aja. Penuh Ya. Bang. Nanti Coba kita yang- nggak bisa nertipin Bang. Yang mau Gimana? diskusi sama Bang Juma itu dari pihak sebelah siapa? Bang Juma belum Iya, turun ya? atau- Belum. Belum, masih. Oh, saya kira Ya, makanya mumpung masih ada waktu. ya mumpung masih Ya. ada waktu naikin Siapa yang kita naikin ini? Banyak ini. Ada 29 Abang. Mana Coba yang kita lihat. naikin? Coba lihat. 29 ini Abang. Bentar ya. Bentar saya cari Kristen dulu. Bentar ya, saya cari agama sebelah dulu ya. Saya cari Kristen dulu. 1, 2, 3, 29. Saya izin permintaan. azar dulu ya. 10 menit. Oh iya. Oh, Oke, Baik, Bang Juma. siap. Silakan. Kalau gitu Ustadz Alif dulu yang ini menghandle. Ya, Bisa ya. Ustadz ya? siap. Ada Bang Baik. Sidik juga Dengan- aman. Dengan Iya. Bang Sidik, baik. Kalau gitu pilih saja mana yang satu. Kita pilih saja mana yang satu ya. Susah juga ini mau mastiin Kristen atau bukannya. Baik. Mau milih Kristennya tuh kita bingung siapa yang Kristen sini, kita bingung mau milihnya. Ini Suruh nama-namanya typing kan. aja, suruh typing. Tuh, ada tuh. Bentar ya. Kristen, Maulina Sihombing. Oke, ntar. Maulina Sihombing ya. Oke, kita cari Maulina Sihombing. Oke, Maulina Sihombing ya, kita naikin ya. Maulina Sihombing mana? Maulina, klik, kita naikin. Ya, silakan. Aduh, lambat banget ininya. Oke, Maulina silakan buka mic Anda.